Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Balik lagi bersama saya Iksan Burana Yakin dan kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen dalam website gitu ya. Dan nantinya kita akan membuat tiga jenis menggunakan aplikasi ya, tiga aplikasi atau dua aplikasi aja ya, dua aplikasi yaitu Gemini dan juga apa sih namanya tuh, bukan Sora ya, apa ya, GPT ya, chat GPT. Nah, jadi nanti kita akan membuat dua aplikasi gitu ya, berbasis website gitu ya, menggunakan dua aplikasi yaitu ChatGPT dan Gemini gitu. Yang nantinya nanti teman-teman akan masukin ke dalam GitHub gitu ya. Jadi nanti teman-teman harus masukkan ke dalam GitHub gitu. Nah, nanti untuk cara GitHub-nya saya nggak akan jelasin gitu ya. Jadi nanti teman-teman tinggal buat aja GitHub gitu ya. Gimana teman-teman itu mah. Dan juga gimana teman-teman aja ya. Jadi nanti bikin GitHub gitu. Dan nanti untuk caranya nanti mungkin saya akan skip gitu ya. Jadi nanti teman-teman harus pikirin cara masukinnya ke GitHub gitu. Seperti itu. Nah, nanti untuk pembuatannya mungkin saya akan ajarkan gitu ya. Nah, mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang beberapa hal dalam website gitu ya, komponen utama dalam website. Yang pertama untuk komponen dalam website ya. Jadi ketika kita ingin membangun website, kita itu harus tahu isi dalam website itu ada apa aja gitu ya. Yang pertama, isi website itu ada header gitu ya. Terus ada konten gitu ya, ada sidebar dan ada footer gitu. Nah, untuk header sendiri dia adalah bagian yang paling atas dari website gitu ya. Kalau misalkan kalian lihat mungkin saya akan buka CMB Niaga gitu ya. CMB Niaga. Nah, di sini ada headernya itu yaitu di bagian atas ini gitu ya. Di sini ada logo gitu ya. Tadi seperti yang ditulis di sini ada logo, menu navigasi dan judul halaman biasanya. Nah, ini contoh untuk judul halamannya adalah CMB Niaga gitu ya. Untuk logonya ini gitu ya. Lalu ada juga navbar. Nah, navbar itu yang kayak gimana? Navbar itu ini yang di atas ini. Ini disebutnya satu kesatuan navbar gitu ya. Nah, ini isi dari navbarnya gitu ya. Ini ada investor, ada about us, ada CMB favorite gitu, lain-lain ini banyak gitu ya. Terus ada tombol searching juga. Nah, ini searching juga biasanya navbar gitu ya. Navbar itu ada tombol searching juga. Bahkan di sini ada login dan English to Indonesian gitu ya. Bisa ditranslate sama kita. Nah, itu untuk navbar gitu atau header. Header itu di bagian atas ini. Lalu ada juga yang namanya kalau kita lihat di sini ya. Di sini ada juga yang namanya konten gitu ya. Konten itu adalah jantung website gitu ya. Intinya konten itu adalah inti dari website. Nah, biasanya ini adalah alasan pengunjung datang kalau misalkan kita searching gitu ya tentang misalkan rumus matematika, nanti buka website apa gitu. Nah, itu inti kontennya gitu. Jadi jantungnya eh, informasi yang disampaikannya gitu. Nah, itu konten gitu ya. Nah, biasanya konten itu berupa apa? Berupa teks gitu ya, gambar, audio, video, itu konten. YouTube gitu ya, ketika kita searching gitu ya, Windah misalkan nanti keluar gitu. Video-video dari Windah Basudara. Nah, itu contoh dari konten gitu ya. Lalu ada yang namanya sidebar. Nah, sidebar itu adalah elemen pendukung gitu ya. Contohnya kalau misalkan di sini itu untuk elemen pendukungnya dia ada tanda tanya nih. Answer ya untuk pertanyaan. Nah, ini elemen pendukung dari si CMB Niaga. Kalau misalkan nah biasanya selain dari itu ada juga widget gitu ya. Ini disebutnya widget gitu ya. Yang di samping-samping kiri kayak gini. Itu disebutnya widget gitu ya. Nah, terus ada artikel, biasanya ada tulisan artikel, tautan artikel yang paling populer gitu ya, yang suka dibuka sama orang lain itu gitu ya. Terus ada iklan gitu biasanya di sidebar itu. Biasanya sidebar itu dia di pinggir-pinggir gitu ya, di pinggir-pinggir bagian sini ini disebutnya sidebar gitu. Kalau di sini nggak ada ya, di sini nggak ada. Nah, lalu ada yang disebut dengan footer atau kaki website gitu ya. Jadi footer itu adalah bagian paling bawah di website. Kalau misalkan di sini tuh kalau kita lihat di bagian paling bawah di situ ada footer. Nah, yang ini footer gitu ya. Biasanya di sini ada bantuan, media sosial gitu ya, udah hubungan kami, ada kantor pusatnya di mana. Intinya info-info tentang mengenai hal-hal seperti ini gitu. Nah, ini biasanya footer itu digunakan untuk itu gitu ya.
Seperti itu. Di sini ya ada hak ciptanya, ada tautan navigasi, info kontak, kebijakan privasi gitu ya, dan media sosial itu biasanya ditaruh di footer seperti itu. Begitu. Nah, untuk alur interaksi komponen ya, di sini ada header gitu ya. Pengguna tiba melihat logo navigasi. Nah, biasanya setelah melihat logo navigasinya, oh ini dari mana nih si itunya tuh? Apa si websitenya tuh dari mana? CMB Niaga kah atau apakah gitu kan ya. Nanti kontennya apa nih isinya? Biasanya kan gitu ya lihatnya. Nanti oh, saya mau nyari info kontaknya gitu. Nah, biasanya di footer naruhnya gitu. Seperti itu ya. Jadi ada header, konten, dan sidebar, lalu footer gitu. Jadi ada 4 bagian gitu ya. Seperti itu. Nah, kenapa sih kita harus tahu hal-hal ini? Dikarenakan ketika kita ingin membuat website menggunakan AI, kita harus tahu nih di header itu ada apa aja. Jadi kita bisa tahu, kita bisa masukin apa yang kita butuhkan gitu. Menunya ada apa aja nih, menu navigasinya ada apa gitu. Di dalam menu navigasi ada submenu enggak gitu. Nah, itu ya. Jadi tahu kan submenu ya. Jadi ada menu navigasi, contohnya menu navigasi itu yang bisnis nih. Nah, ini menu navigasi. Submenunya ada small, medium, corporate business gitu ya. Nah, di small and medium enterprise ternyata di dalamnya ada submenu lagi gitu. Ada easy access, B solution, biz network. Di dalam biz network, oh ternyata ada submenu lagi. Ada Asian network via CMB group gitu ya. CMB favorite business community gitu. Nah, ini disebut submenu gitu. Jadi di dalam menu ada submenu gitu. Jadi di dalam menu ada menu lagi gitu. Nah, itu disebutnya submenu gitu ya. Yang menu yang di dalam menu itu. Seperti itu. Ada judul halaman juga. Nah, jadi intinya adalah ketika kita ingin membuat sebuah website, kita harus tahu dulu apa aja komponen yang ada di dalamnya. Jadi kita bisa hapus dan hilangkan seperti itu. Itu ya. Nah, mungkin di sini saya akan ngajarin kalian tentang cara membuat website atau semacam landing page ya kayak gini. Ini disebutnya landing page nih. Dashboard yang di sini itu disebutnya landing page gitu ya. Jadi ketika kita buka pertama kali gitu ya. Nah, itu disebut dengan landing page gitu. Nah, mungkin di sini saya akan buat sedikit ya. Jadi mungkin membuat landing page gitu ya. Contohnya landing page apa ya? Buatkan landing page untuk website sekolah misalkan. Gitu ya. Gunakan data dummy misalkan. Gunakan data dummy. Seperti itu. Terus jangan lupa ya, kita akan coba untuk pisahkan si filenya. Jadi kita akan coba untuk pisahkan si filenya. Contohnya pisahkan file CSS, HTML ya gitu. Ini kita baru main di HTML CSS aja ya. Jadi kita belum main ke JavaScript gitu ya. Nanti kita mungkin akan coba-coba untuk membuat JavaScript menggunakan AI gitu. Gitu ya. Nanti ya teman-teman untuk tugasnya itu untuk praktek akhir ya atau ujian akhirnya atau praktek akhirnya itu pakai AI seperti itu. Gitu. Ini buatkan landing page untuk website sekolah, gunakan data dummy, pisahkan file CSS dan HTML-nya. Nah, ini kayak gini juga udah cukup ya. Nah, ini juga sama ke ChatGPT juga sama ya. Jadi di paste aja langsung seperti itu. Nanti tinggal di kirim. Ini juga kirim gitu ya. Dan tinggal ditunggu aja teman-teman. Nah, ini nanti langsung akan dibuatkan gitu ya. Jadi ada style CSS. Nih disuruh di sininya ada struktur filenya gitu ya. Nanti dimasukin dulu ke dalam satu file, style.css dan lain-lain. Nah, ini juga sama. Nah, di sini ada ya. Di sini ada indeksnya, file indeksnya seperti ini. Nanti CSS-nya seperti ini gitu ya. Tuh, udah dibuatkan gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal copy aja gitu. Nggak perlu mikirin CSS-nya gimana. Tapi kalau misalkan teman-teman pingin ubah dikit-dikit gitu ya, misalkan si warnanya pingin biru atau apa, nah, nanti tinggal teman-teman ubah aja gitu ya. Dengan bahasan yang waktu itu saya udah ajarin ya, pakai VCodeCamp gitu. Di VCodeCamp kan udah diajarin ya cara ngerubah background dan lain-lain gitu ya. Kalau misalkan teman-teman pingin rubah, itu bisa dirubah gitu sama teman-teman. Jadi supaya lebih bagus. Nah, mungkin kita akan coba pakai GitHub ya. Di sini mungkin saya akan matiin dulu ya. Jadi di pause dulu sama saya gitu. Nanti teman-teman bisa buat repositorinya. Jadi biar cepet ya. Jadi waktu
videonya nggak terlalu lama lah. Oke, kita akan pause. Oke, jadi kita lanjut lagi ya. Nah, untuk materinya, nanti hasilnya itu seperti ini. Jadi udah ada websitenya, nanti udah bisa diakses sama teman-teman. Mungkin di sini sedikit aku jelasin ya. Nanti di dalamnya si kodenya itu ada indeks sama style. Jadi ada dua gitu ya. Nah, gitu. Terus nanti di sini juga sama, yang apa? Yang Gemini juga dia sama ya. Ada indeks sama style. Jadi ini beda ya, beda beda coding gitu ya, beda isian, beda kontennya, isi kontennya. Nah, kalau yang saya itu hasilnya adalah SMA Harapan Bangsa. Untuk yang GPT, yang Gemini itu pakai Sekolah Unggul Nusantara. Nah, ini udah jadi ya. Jadi udah jadi gitu ya. Nah, nanti kalian bikin kayak gini, dua sama. Jadi nanti bikin si ininya dua sambil nanti ngebiasain cara ngebuat gitu ya. Ngebuat projectnya, terus nanti nge-copy si linknya gitu ya. Jadi dibiasain sama kalian gitu. Mungkin kayak gitu ya. Nah, terus nanti kalian bikin dua-duanya gitu. Dua-duanya kalian bikin. Terus nanti ditambahin juga sama gambar kalian ya. Jadi pakai foto kalian nanti diupload ke sini gitu ya. Ke sini nanti diupload foto kalian. Terus nanti tambahin gambar di sini gitu. Caranya boleh kalian manual gitu ya, dengan pemahaman-pemahaman yang kemarin kalian udah kerjain pakai Freecoded Camp, atau kalian bisa juga kalian juga bisa pakai ChatGPT gitu ya, atau Gemini untuk membantu kalian menambahkan si gambarnya gitu. Nah, itu caranya pikirin sama kalian sendiri gitu ya. Intinya kalian tambahin gambar gitu ya, mau dimanapun bebas gitu. Misalkan tambahin di sininya murid di SMA KP Bale Endah, saya ingin menambahkan gambar-gambar murid di SMA KP Bale Endah di dalam konten misalkan. Nanti tinggal ditambahin sama teman-teman gitu. Itu idenya ya, itu ide dari saya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai yang lain silahkan gitu. Nanti teman-teman tinggal upload si fotonya gitu menggunakan ya ini aja, ditampilin aja gitu ya pakai HTML kayak gitu. Nggak usah pakai PHP gitu ya, tapi pakai HTML aja. Jadi ditambahin di si itunya pakai HTML gitu ya. Ini simpel gini doang ya. Jadi dua website gitu ya. Dua website yang berbeda gitu. Nanti teman-teman bikin dua website yang berbeda menggunakan GitHub seperti itu ya. Mungkin segitu aja ya. Jadi nanti teman-teman kerjain silahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa kembali. Selamat mengerjakan.